Majalis Ramadaniyah hari ke-25, pembahasan tentang ikhlas. Thariqah Alawiyah atau Thariqah Al-Ba'alawi, boleh juga disebut Thariqah para habaib, itu cuma 5: ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas. Ikhlas ini dibilang nggak mungkin, ya mungkin. Dibilang gampang, ya sudah jelas tidak ya. Saya tidak akan membahas tentang definisi-definisi menurut Imam Fulan gini, Imam Fulan gini, tinggal cari aja di kitab banyak ya. Tapi yang penting begini, ikhlas itu al-amal li ajlillah, mengamalkan karena Allah Azza wa Jalla. Syaikhul Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih pernah kalam, wal ikhlasu yahtaju ila nur. Ikhlas itu butuh kepada cahaya. Tapi menurut saya gini ya, kalau untuk kelas kita, kalau kita kaku, kalau nggak ikhlas saya nggak mau ngajar, kalau nggak ikhlas saya nggak mau belajar, kalau nggak ikhlas saya nggak mau sedekah, kalau nggak ikhlas saya nggak mau sholat. Wah, nggak kira ada yang dikerjakan. Udah nggak ada yang ikhlas kita semua itu. Saya lebih condong ke pendapatnya Imam Nawawi Banten. Saya dengar dari Ki Ahmad, beliau dengar dari guru-gurunya. Ikhlas itu apa? Kita mau mengerjakan sholat duha malas, dipaksa sholat, sudah ikhlas itu. Jadi mujahadah itu ainul ikhlas. Kita mau sedekah 1.000 ringan, 10.000 sedang, 100.000 berat, dipaksa, sudah ikhlas. Untuk maqamuna. Nah, tolong dipahami, melawan hawa nafsu dari amal yang kita berat, yang nafsu kita tidak mau, kita paksa, itu sudah ikhlas. Yakfi itu untuk kelas kita. Sambil perlahan-lahan jelas harus meningkat ya, tambah umur, tambah tua, harus meningkat, memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi doa-doa itu pasti disebutkan. Wasahilil ikhlasa fil a'mali wasairil aqwali wal af'ali. Habib Haddad, Muhammad Haddad atau Fiqh itu bolak-balik menyebut tentang al-ikhlas. Abdullah bin Sa'id bin Zahir dan lain-lain. Jadi begitu untuk urusan ikhlas. Dan di Thariqah Alawiyah memang harus itu. 1 ilmu, 2 amal, 3 wara, 4 khauf, 5 ikhlas. Diterangkan ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq, wa ajallu ma yas'adu minal ard al-ikhlas. Paling agung yang turun dari langit diberikan kepada manusia itu adalah taufik. Yang paling tinggi, paling agung, paling luar biasa yang naik dari bumi menuju ke petala langit adalah al-ikhlas. Qala al-Imam al-Haddad, la yaqbalu Allahu a'malan yuridu biha. Allah Ta'ala tidak menerima amal seseorang
yang orang itu keinginannya tidak kepada Allah. Amiluha ghaira wajhillah fajtanibu. Yang diterima Allah Ta'ala dari amal itu yang semata-mata biajlillah. Imamul Habr itu contoh-contoh yang tidak terlalu jauh dari zaman kita itu. Saya kalau sudah bab ikhlas ini mesti ingat ke Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Sebab Imamul Habr itu beliau tidak pengumuman saya ikhlas, enggak. Diakui sama gurunya itu. Syekh yang mengumumkan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar di qasidahnya itu. Aqama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan. Wah itu hebat itu, diakui sama gurunya itu. Agama bidarsil ilmi lillah mukhlisan. Wa anfaqa fi ta'limihi al-ilma kasbahu. Muhammad Muhdar ma'ruf min ahli al-kashf. Muhammad Muhdar itu terkenal dengan dua khususiyah, mustajabud doa dan mukasyafah. Ngomong biasa saja diijabah itu Muhammad Muhdar. Sama kasyaf. Beliau mengakui bahwa Imam Al-Habr itu mengajarnya ikhlas lillah. Jadi begitu. Kemudian apakah kita boleh meninggalkan amal karena takut riya, takut ujub? Ini bagus pembahasan di Manhajus Sawin halaman 638. Qala ba'dul ulama rahimahumullah min makayidis syaitani tarkul amali khaufan min an yaqula an-nas innahu mura'i. Lianna tadhhir al-amal min naz'at asy-syaitan bil kulliyah muta'adzir. Falau awqafna al-ibadata 'ala al-kamal la ta'adzara al-ishtighalu bi syai'in min al-ibadat. Wa dzalika yujibul batalata allati hiya aqsa gharad asy-syaitan. Ini bagus pembahasannya. Jadi memang salah satu cara syaitan menipu orang-orang ahli ibadah itu dibikin jangan kelihatan sholat sampai 8 rakaat, duhanya kalau di masjid udah 2 aja. Ente di masuki riya, taat, udah nanti sisanya di rumah saja. Suatu imam dulu itu sering menerangkan begini. Ini penting nih dari yang mulia nih. Memundurkan amal kayak tadi itu yang saya cerita tadi, ada orang di masjid mau sholat 8 rakaat dibisiki setan hatinya. Udah di sini 2 aja, yang 6 di rumah. Nurut. Nah, ini kan ada jeda waktu ini antara masjid dengan rumah. Ja'a syayatin. Yang satu ngubungi temennya si orang yang mau sholat biar datang. Kalau zaman sekarang mungkin temennya disuruh telepon sama setan, gerakan biar telepon. Yang satu ngingetkan ente ada kerjaan. Kalau perempuan inget ini belum masak ini, belum ini, sampai ke rumah ila an yadkhul waktu zuhur, nggak jadi sholat duha. Ini kalau Anda teliti di kehidupan sehari-hari terjadi ini. Itu saya ingat suatu imam dulu sering memberikan tanbih nih. Malah pernah beliau bicara ke seseorang yang mengajak beliau mengakhirkan ziarah Maulana Sunan Bonang kalau nggak salah waktu itu. Yang beliau ngomong, apa kamu menjamin bahwa kalau saya ke rumah kamu dulu apa kemana gitu, saya tidak akan diganggu oleh syaitan yang menyebabkan saya tidak jadi ziarah? Kalau kita kiaskan ke masalah sholat duha tadi, apa kamu menjamin kalau kamu pulang ke rumah pasti sholat duha di sana? Jadi setan itu kan nggak sendirian kan, tidak sendirian ya. Jadi kerjanya setan itu berkelompok. Itu pembahasan dari Ustadz Imam, dari Syekhuna Ki Said. Yata'awanuna, saling
tolong menolong, saling menguatkan antar sohibnya di dalam menyesatkan kita. Itu banyak itu pembahasan yang mulia itu, saya catat alhamdulillah. Ya, jelas nggak semua ya, sebagian saya catat di buku-buku saya. Sebab suatu imam nanti keluar itu. Nah, ini cara setan menggoda dengan ini begini, ini begini. Yang tidak terpikir di kita itu. Ada di antaranya suatu imam tuh pernah bilang di akhir zaman itu setan banyak masuk lewat penyakit. Jadi orang sehat nih, mau sholat tahu-tahu pusing, mundur dia, wah nanti aja. Akhirnya nggak sholat itu. Ibarat kita kalau di Ramadan mau taraweh, tahu-tahu puyeng kepala. Padahal begitu tidak melaksanakan tarawih, berapa menit hilang itu. Dia menyangka itu penyakit biasa. Ya, padahal di antara makayidus syaitan fi akhir zaman mereka masuk lewat penyakit. Dan saya ingat tuh, satu imam pernah bahas tuh. Kembali ke masalah tadi, kalamnya ba'dul ulama. Jadi salah satu metode setan itu pelaku ibadah dibikin ketakutan riya sehingga dia nggak jadi. Padahal seandainya seluruh umat manusia tidak mau beribadah sebelum sempurna ikhlasnya, tidak ada satu orang pun yang beribadah. Sebab rata-rata orang itu kalau ibadah tidak ikhlas. Nah, caranya bagaimana? Ini solusinya. Wa qala sayyidina al-imam al-arif billah Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, gurunya Imam al-Habr, man qaddamal ikhlasu 'alal 'amal ma tayassara lahul 'amal. Kalau orang mendahulukan saya harus ikhlas dulu baru beramal, ya enggak kira beramal. Wal yabtadi bil 'amali awwalan, kata Ahmad bin Hasan, sudah kerjakan aja, mulai salat duha, mulai qiyamul lail, mulai salat ala nabi, mulai qiraatul Quran, dimulai saja. Thumma yutalib nafsahu bil ikhlas. Sambil beramal, ditengok hatinya. Ini saya sholawat ingin dilihat orang, apa imtithal amrillah. Ini saya istiqomah tahajud ingin dianggap ahli tahajud atau bagaimana? Nah, terus pahami ya, pengganggu kita dari ikhlas yang selalu berbisik-bisik di hati kita riya itu dari dua arah loh. Anda pribadi sama setan. Jadi ada dari bisikan nafsu kita. Memang kan hubbus sana atau bi'atul insan kan, senang dipuji itu bawaan manusia. Senang dipuji, ingin lebih dari orang itu. Jadi dari si nafsu juga ada. Nah, ada lagi dari bisikan setan. Kalau bahasanya Ki Ahmad, kerjasama antara nafsu dengan syaitan. Oke, mulai saja amal sambil yang sering melirik ke hati kita. Begitu muncul, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong dirubah. Terus itu, sambil begitu. Tapi amalannya jangan ditinggal. Wala yatlubul insanul kamal. Orang jangan mencari saya harus jadi insan kamil, enggak kira ketemu insan kamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La min nafsihi wala min ghairihi. Jadi kalau Anda mencari teman, jangan cari yang akhlaknya harus sempurna, yang enggak kira ketemu. Kalau Anda mencari guru, saya ingin mencari guru yang kayak Rasulullah, ya enggak kira ketemu. Insan kamil cuma satu. Saya nggak mau beramal kalau amalan saya tidak kamal, tidak sempurna. Ya nggak pernah beramal. Fa innahu idza talabahu min nafsihi ma amila wa in talabahu min ghairihi ma kabura ahadun fi ainihi wastahgharun nasa kullahum. Ya, sudah saya artikan tadi itu.
Gak kira bisa beramal kalau mencari kamal. Tidak akan ketemu akhun kamil, syekh kamil, nggak ada. Adanya syekh nagis, akh nagis, amal nagis. Nggak apa-apa. Yang terpenting berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala, syai'an fa syai'an. Nah, ada lagi metode begini. Dipaksa itu sampai arba'ina yawman. Ruwiya fil athar man akhlasa lillahi arba'ina yawman. Kalau di Manhajus Sawi dhaharat, kalau yang saya hafal tafajjarat. Yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi. Kalau sampai berhasil 40 hari ikhlas, meskipun dalam makna Kiai Nawawi Banten tadi memaksa diri, akan berpancaran sumber-sumber hikmah dari hatinya dan keluar dari lisannya. Artinya Allah Ta'ala akan memberikan dia pemahaman laduniyah, pemahaman futuhiyah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengajar, ketika dia mengarang, ketika dia ceramah, bi barakati ikhlas selama arba'ina yauman. Dan ini dalil yang dipakai orang-orang ahli tirakat, ahli riyadhah itu 40 hari itu ini. Tidak bisa ditinggal ya, harus dipikir ini bab ikhlas. Sampai ada sholawat ikhlas kan ada itu. Lihat aja di kamus sholawat saya ada. Kalau yang punya kitab Dasuki, cari aja di bab itu. Sayyidina Sanusi waktu menerangkan tentang sholawat, di situ pakai kalimat arqa biha maraqiyal ikhlas. Jadi memohon dengan barokah sholawat ala Nabi itu, saya selalu meninggi dari satu tangga ke tangga kedua, ke tangga ketiga, terus ikhlasnya tambah naik. Nah, kalau itu benar. Jadi jangan kamal, keikhlasan kita itu harus tambah hari tambah naik. Kalau Anda usahanya serius, pasti ditolong oleh Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala itu pertama kali Anda akan sampai ke hal, ke keadaan arafa nafsah. Tahu diri Anda. Ajib itu nanti Anda akan merasa, loh saya kok gini ya. Ini kayaknya saya sembayang nih gara-gara ini, pingin dilihat ini. Itu terasa kalau diri kita sendiri sedang riya, itu bagus itu. Itu tanda-tanda mau ikhlas itu. Jadi ada dzauqiyah di hati kita sendiri, tahu kalau kita ini tidak ikhlas, tahu kalau kita ini sedang riya. Itu alamat baik. Begitu rasa itu muncul, itu tangga pertama untuk menuju maraqiyal ikhlas. Itu tambah naik. Tidak mengapa. Pertama karena takut su'ul khotimah, takut neraka, berharap surga, nggak apa-apa itu. Buat kita nggak apa-apa. Memang makom kita segitu. Sholawatnya minta doanya diijabah, hajatnya diijabah. Untuk kelas kita ya enggak apa-apa. Pelan-pelan arga biha maragiyal ikhlas wa analu biha ghayatal ikhtisas wa sallim tasliman adada ma ahata biha ilmuk wa ahsahu kitabuk. Sayyidina Sanusi kalau saya tidak salah ingat menukil dari Imam Rifai, Ahmad Kabir Rifai, Sayyidi Ahmad Kabir Rifai. Sholawat untuk memperoleh ikhlas. Itu Sayyidina Sanusi menukil dari Sayyidi Ahmad Kabir Rifai. Sholawat untuk memperoleh ikhlas dan naik terus. Allahumma ja'alna wa iyyakum wal ahbab minhum min ahli al-ikhlas wa ad-dawam ala dhalik bilutuf wa afiyah bila mihnah dunya wa akhirah lana wal ahbab wal dzurriyyah. Soalnya kalau tidak ikhlas itu
kosong, terhapus itu. Di Anda umpama mengabdi, ngajar sampai mati 40 tahun gitu, arba'ina sana. Umpama mengajar dari umur 20, meninggal 60. Begitu di akhirat, lihat catatan, loh kok kosong catatan saya. Yakin dia, wah tenang nanti di akhirat saya ngajarnya 40 tahun. Saya jadi imam masjid 40 tahun. Saya jadi tukang ceramah 40 tahun. Saya jadi munsyid 40 tahun. Wah, macam-macam hati ini. Pas dilihat, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dilihat, loh kosong. Gara-gara apa? Ya itu riya, ingin dilihat, ujub, bangga, kibir, merasa lebih. Itu penghapus tokcer. Habis itu amal itu gara-gara itu. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Jadi harus dipikir, harus diperjuangkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara ditinggalkan. Ruwiya anna habran. Nah ini ada yang salah cara ya. Contoh bagus ini. Ruwiya anna habran min bani Israila sannafa 360 kitaban hatta intashara dzikruhu fil afaq. Diriwayatkan suatu ulama dari Bani Israel, dia mengarang 360 kitab sampai terkenal di seluruh penjuru bumi namanya. Zaman Bani Israel. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyi zamanihi. Kemudian Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi zaman itu. An kulli hadzal habri mala'tal arda nifaqan lam turid bihi wajhi wa la aradta bi syai'in minhu ridai wa izzati wa jalali la taqabbaltu laka amala. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel zaman itu. Katakan kepada ulama itu, engkau penuhi bumi dengan kemunafikan. Engkau tidak menginginkan keridhaanku. Wala aradta bi syai'in minhu ridai. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan jalalku, la taqabbaltu laka amalan. Satu amal pun dari kamu tidak ada yang aku terima, kata Allah. Apa enggak serem ini? Kitabnya berapa ini? 360 kitab. Falamma qala lahu an-nabiyyu alaihi salamu dzalika sagata fi yadihi wa rama tilkal kutub wa atagharan fil jabal fata'abbada fihi burha wa awha Allahu ila dzalika an-nabi an idhhab ilayhi wa qul yaqulu laka Allah innaka lam tadlub ridai. Jadi si alim Bani Israel ini akhirnya kan berpikir, waduh saya 360 kitab nggak ada yang ikhlas ini. Ya udahlah saya mau ke gua saja, mau khalwat, mau nyepi, mau khalwah, ibadah, mau kumpul orang. Allah Ta'ala memberikan wahyu lagi kepada Nabi zaman itu. Pergilah kepadanya, katakan, yaqulu lakallah, kata Allah, kamu tidak mencari ridha saya. Bingung ini alim ini. Falamma qala lahu an-nabi dzalik tahayyara wa qala. Ketika dia mendapat pesan dari Nabi yang berasal dari Allah, tahayyara, bingung. Madza asna? Harus berbuat apa saya? Fa'alhamahullah. Jadi bagaimana ini ngajar di masyarakat? Riya, saya khalwat, keliru. Allah Ta'ala memberikan ilham,
Udkhulil aswaq. Masuklah engkau ke pasar-pasar. Wakhfid min nafsik, maksudnya begini, masuk pasar itu bukan suruh jadi pedagang, bukan ya. Bergaullah dengan masyarakat, tapi tawadukkan jiwamu, jangan merasa di atas orang. Fa'ala wa khafadha min nafsihi, dilakukan sama itu alim, kemudian dia mentawadukkan dirinya, dalam arti kata betul-betul hatinya merasa tidak di atas siapapun. Wasa'adad dha'if, mencari barokah orang-orang lemah, membantu orang-orang fuqara masakin. Wa masaha ala ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Fa awhallahu ila dzalika an-nabiy an qul lahu al-an asabta ridai. Kemudian Allah memberikan wahyu lagi kepada Nabi Bani Israel zaman itu, sekarang engkau telah memperoleh ridhaku. Ya Allah, susah ya ngarang kita pria khalwat keliru. Jadi kembalikan ke Allah Ta'ala, kerjakan semampu kita. Apa saja, kalau Anda alim tetap mengajar, Anda khatib tetap berceramah, Anda orang kaya tetap sedekah, ahli ibadah tetap ibadah, sambil mutalabah, mencari-cari ke hati kecil kita, udah benar belum, ini udah ikhlas belum, terus, dan didasari dengan menjerit, memohon kepada Allah Ta'ala supaya ikhlas kita dari hari ke hari naik setingkat sampai mendapatkan gelar al-mukhlisin. Allahumma amin. Bijahi sayyidina Muhammad tahal amin. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala ruh syekhina al-imam al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih والشيخ والحبيب الإمام القدوم محمد بن أحمد المحرار والشيخ والحبيب الإمام القدوم أبو بكر محمد السقاف من جميع مشايخ والأورى مولانا الإمام الحافظ المسلم والحبيب عبد الله بن محمد القادر في المشايخ وسلسلتهما ثم إلى كل نبي وكل ولي وكل عالم وكل صالح كل رسول كل ملك جميع الأنبياء المرسلين خصوصا سيد الوجود محمد بن أبي بكر وإلى حضرة النبي الفاتحة.